Anda sebelumnya pernah bekerja di Rumah Sakit Eka Wijaya? Iya benar, Bu. Ada catatan dari tempat kerja yang sebelumnya, kalau Anda diberhentikan kerja karena kasus pencurian obat. Maaf Bu, itu hanya kesalahpahaman aja. Saya nggak pernah mencuri obat. Saya bisa jelaskan. Maaf, Mbak. Dengan adanya catatan itu, kami jadi tidak bisa melanjutkan proses penerimaan kerja. Bu, tolong Bu, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tolong kasih saya kesempatan. Saya akan membuktikan kalau saya itu nggak bersalah. Maaf, saya tidak bisa melanggar aturan. Baik Bu, terima kasih. Ibu sudah memberikan waktu luang. Maaf merepotkan. Silakan. Permisi. Tiga klinik udah nolak aku hari ini. Ya Allah, harus kemana lagi aku? Nama aku udah rusak sebagai suster. Gak ada yang percaya lagi sama aku. Ya Allah, mohon permudah segala urusanku. Aku hanya mau kerja. Aku cuma ingin buktikan kalau aku bukan orang jahat. Kalau begini terus, aku harus bagaimana? Aku kuat. Aku harus kuat. Tapi rasanya semua pintu udah tertutup buat aku. Ayo Mas Dewa, kita coba gerakan yang tadi ya. Angkat kakinya ke depan pelan-pelan. Sakit. Udah kita cari yang gampang aja, bisa kan? Kalau yang gampang, nanti kakinya nggak akan kuat lagi. Nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya Mas, pelan-pelan. Udah. Emang harus dipaksa, kalau enggak... Bisa apa? Hah? Ganti suster yang lain, pergi lo! Kalau ini masalahnya gaji, saya bisa naikkan jadi 2 kali lipat. Ya, yang penting suster mau bertahan dan merawat anak kami. Iya, betul Sus. Tolong dipertimbangkan lagi ya. Ini bukan soal gaji Pak, tapi ini soal mental dan psikis saya. Saya bener-bener nggak kuat. Saya mau resign dari sini. Tolonglah, kirim perawat yang lain. Anak saya ini benar-benar membutuhkan perawatan. Maaf Bu, kami sudah beberapa kali kirim perawat, tapi tidak ada yang bertahan. Mungkin Ibu bisa cari ke agensi lain saja. Halo? 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 Kirana, gue berangkat duluan ya. Soalnya gue hari ini harus shift siang. Iya, hati-hati ya. Doain gue supaya cepet dapet kerjaan ya. Pasti gue doain lo. Pokoknya lo harus yang semangat. Makasih. Hati-hati ya. Udah jalan ya? Dah. Dah.
cari kerjaan kemana lagi ya? Ya, bos kamu nggak apa-apa sayang. Aduh, sos. Aduh, kok malah gerak banyak sih? Habisnya mama lupa minum obatnya. Iya sayang. Ya. Makasih ya ini mama. Ma, jangan lupain obatnya. Mama harus semangat. Mama harus yakin kalau misalkan mama bisa sembuh. Iya sayang. Kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan mama. Mama nggak apa-apa. Mama pasti akan sembuh. Ya. Kamu gimana ini sakitnya? Lumayan masih ada sedikit, paling berasa kalau misalkan aku mau berdiri atau mau duduk. Makanya Darius, kamu udah bilang, kamu jangan banyak gerak dulu. Kamu istirahat aja. Aku kan bergerak gara-gara mama lupa minum obat mama. Sebentar mau bukain buku dulu ya. Hai. Loh, Ya? kau udah pulang dari rumah sakit? Iya, Kamu kan baru dioperasi. tapi kata dokter udah boleh pulang. Terus ya aku lebih milih rawat jalan aja biar bisa dekat sama mama. Oh. Kasian mama. Ah. Nih, obat-obatan kamu. Bukan, itu obatnya mama. Karboplatin, just platin. Kamu sakit apa? Jadi selama ini ayah nggak tahu soal penyakit mama. Aku nggak apa-apa mas. Aku cuma nggak enak badan aja. Lebih baik cari second opinion. Kita ini udah nggak muda lagi, ya. Penang, Singapura, nanti biar aku arrange, ya. Nggak usah repot-repot. Seperti yang kamu bilang mas, kita ini sekarang udah nggak muda lagi. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu seperti ini mas. Kapan kamu mau ngakuin Darius sebagai anak sah kamu? Jadi kita nggak usah buang-buang waktu seperti ini, Mas. Kapan kamu mau ngakuin Darius sebagai anak sah kamu? Mas, selama ini aku menjalin pernikahan ini hanya memegang satu janji kamu, Mas. Kamu bilang Darius berhak untuk diakui sebagai anaknya Hendrawan Wiratmaja. Bertahun-tahun aku nungguin kamu untuk buktikan semua ucapan kamu. Mana mas? Mana buktinya? Apa yang udah kamu lakukan sama ini? Kamu lihat, Darius sampai sekarang belum bisa diakuin sebagai anaknya Hendrawan Wiratmaja. Ya, tapi semua itu kan gak semudah itu. Hah? Belum waktunya lah. Selalu itu yang kamu bilang. Selalu aja ada alasan yang membuat kamu menunda-nunda semuanya, Mas. Darius itu cuma butuh satu, Mas. Dia cuma butuh laki-laki yang berani mengakui dia sebagai anaknya. Laki-laki yang berani menepati janjinya. Tapi kamu bukan laki-laki berani. Kamu itu cuma pengecut yang gak pernah menepati janjinya.
Mama, aku mau istirahat. Tolong anterin aku ke kamar ya. Ayah, aku istirahat dulu ya. Makasih udah nyamperin ke sini. Ya, Ayah pulang aja. ya aku istirahat dulu nggak apa-apa ya. Oke. Ayah pulang ya. Ya. Aku mau antar kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, Ya. pelan-pelan. Kamu tuh bohong kan sama mama? Sebenarnya kamu belum boleh pulang dari rumah sakit kan? Hah? Kamu masih lemes kayak gini? Enggak, aku cuma pusing doang, Ma. Darius. Maafin mama ya. Mama tadi cuma kesal sama ayah kamu. Dia selalu aja seperti itu. Perlakuan ayah ke aku itu lebih dari cukup, Ma. Ya, walaupun kita nggak tinggal serumah sama ayah, tapi selama di kantor kan aku sama ayah mulu. Dan aku sangat ngerasain keberadaan ayahku di situ. Jadi buat aku, Mama dan Ayah itu adalah orang terbaik buat aku. Apa selama ini Mama sakit gara-gara mikirin cara agar aku diakuin anak sama Ayah? Darius mungkin bisa menunggu, tapi penyakitku tidak. Aku tahu, waktuku sangat pendek. Aku harus mendesak Mas Hendrawan. Aku harus pastikan Darius diakui sebelum aku meninggalkan dia. Nak, Kirana, lo lihat deh. Ini ada lowongan kerja. Oh iya? Jadi ada orang yang nyari suster buat jagain ibu-ibu di rumahnya. Dan suster itu nanti bisa tinggal di rumahnya langsung. Lumayan banget tau, Nak. Ini gajinya 8,5 juta per bulan. Oh iya? Menurut gue lo coba deh ngelamar di sini. Mau dong gue, coba lo kirim ke gue. Itu lamaran kerjanya. Ntar ya. Dah. Tapi kalau lu emang ngerasa nggak cocok di sana, lu jangan terima ya. Nanti malah lu nggak betah lagi di sana. Aduh, sekarang gue udah gak mikirin cocok gak cocok deh sis. Yang penting gue dapet kerjaan udah alhamdulillah. Makasih ya. Iya sama-sama. Seneng deh gue ngelihatnya. Oh ya Allah, mudah-mudahan keterima ya Allah. Amin. Permisi. Ya, Assalamualaikum. ya, ada apa ya? Iya Pak, saya mau ketemu sama Pak Broto. Saya kesini soalnya tahu ada lowongan kerja sebagai suster di sini. Silakan, tunggu aja di sini. Makasih ya Pak. Iya. Mbak. Ya. Silakan masuk. Oh iya, Silakan. makasih Pak. Oh iya, kan. Pak, ini susternya. Saya permisi, Pak. Ya. Pak. Siapa namanya? Saya Kirana Pak. Saya yang ngechat Bapak tadi pagi.
Iya. Ternyata kamu lebih cantik dari fotonya ya. Ini kita mau wawancara di mana, Pak? Di sini atau di mana? Nggak usah wawancara. Kamu kan sudah ngasih CV sama saya, mana CV-nya? Lagian, aku tahu kok dari penampilan kamu aja, kamu itu adalah orang yang baik. Baik dan cantik. Nah, ini istri saya. Sudah 3 tahun lebih dia kena stroke. Jadi ngegoler aja begini. Oh ya, nanti ini obat-obatannya. Terus ada jarum suntik, ini infusnya. Nanti ada arahannya juga. Ya. Baik, Pak. Dan saya harap kamu bisa bersihkan ibu 2 kali minimal sehari. Terus nanti ada obat-obatannya juga, ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Ya. Baik, Pak. Tolong nanti kamu ingatkan ya. Sama ibu. Bu. Ya udah, saya antar kamu ke kamar kamu ya. Yuk. Nah, ini kamar kamu, Kirana. Saya mau nanya, Pak, di sini nggak ada orang lain lagi ya? Kayak pembantu atau yang lainnya gitu? Oh, mereka lagi cuti. Tapi ada kok Mang Ujang yang tadi tuh. Oh, Nanti dia bisa bantu-bantu. Iya udah, Pak, kalau gitu saya mau beres-beres, mau siap-siap, abis itu langsung ke Ibu. Iya, silakan. Maaf ya, Bu. Saya bersihin badannya biar lebih enak untuk tidurnya. Ada apa ya, Pak? Enggak, anu loh. Takutnya kamu butuh bantuan, jadi saya standby. Aman kok, Pak. Saya nggak butuh apa-apa, udah cukup paham. Baik-baik aja. Gak apa-apa, kamu jangan takut. Saya gak apa-apa kok. Bapak mau ngapain? Aku cuma pengen meluk kamu aja. Gak apa-apa kan? Pak, jangan kurang ajar ya, Pak. Saya di sini cuma mau kerja. Jangan macam-macam sama saya. Kerjanya kerja aja, Kirana. Kalau kamu nurut sama saya, nanti saya kasih bonus. Enggak, saya nggak butuh bonus dari Bapak. Obat-obatan kamu? Bukan, itu obatnya Mama. Karboplatin, Cisplatin. Obat untuk sakit apa itu ya? Aku sepertinya tahu beberapa namanya. Sepertinya itu obat kanker. Apa Devita sakit kanker? Kenapa dia nggak pernah cerita sama saya?
Ma, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Kirana. Maaf, tadi saya benar-benar nggak lihat. Nggak apa-apa, Pak Hendrawan, saya juga salah. Saya kurang hati-hati. Maaf ya, Pak. Ini kamu bawa tas besar sama koper, kamu mau kemana? Ini saya keluar dari rumah Pade saya udah nggak tinggal sama Pade lagi. Terus rencananya kamu mau kemana? Saya belum tahu. Ini aja saya lagi nyari kerjaan baru sama nyari tempat tinggal baru, tapi belum nemu, Pak. Kirana, Dewa tuh kan kondisinya juga masih belum pulih. Dia masih membutuhkan orang lain untuk merawat dia, membantu dia. Kalau kamu mau, bagaimana kalau kamu kerja di rumah saya untuk merawat Dewa? Ya, tinggal di rumah saya. Gimana Kirana? Iya, Pak. Saya mau. Ayo. Nggak apa-apa. Yuk, ayo. Nggak apa-apa. Biar saya. Yuk. Yuk, ayo naik. Ayo. Ya, Bu. Wati gimana? Udah baikan? Alhamdulillah udah baik, Bu. Paling beberapa hari bisa masuk kerja lagi, Bu. Syukurlah. Dewa, kamu udah lunch belum? Belum lah, mau makan di sini. Bareng Deka juga. Mam, Dewa, Papa sudah dapat seorang suster yang akan merawat Dewa. Dia akan tinggal di rumah kita untuk terus-menerus ngecek kondisinya Dewa. Oke? Mau suster paling bagus juga pasti nggak bakalan kuat ngadepin Dewa. Suster! Oh my god, kok bisa sih? Udah gue bikin dipecat, kenapa dia sekarang malah kerja di sini sih? Kirana, Pade, kok kamu di sini pakai bawa koper sama tas besar? Bukannya kamu kerja di rumah sakit? Kirana sekarang bertugas sebagai susternya Mas Dewa. Alhamdulillah kalau begitu. Pade seneng kamu bisa kerja dan tinggal di sini untuk merawat Mas Dewa. Jadi Pade nggak khawatir. Kenapa Mas Dewa ngeliatin aku seperti itu ya? Apa dia akan menolak aku? Yang lain juga nyerah sama aku. Kita lihat aja, dia tahan berapa lama di sini. Man. Ya, Pak. Nanti kamu antar suster Kirana di kamar belakang sana ya. Baik, Pak. Makasih banyak ya Pak Hendrawan. Kirana, ini kamar kamu. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang ke Pade ya. Iya Pade, terima kasih. Pade tahu ngadepin Mas Dewa itu gak gampang. Tapi Pade yakin kamu pasti bisa. Pade pamit dulu ya. Makasih ya Pade.
kasih ya Allah. Terima kasih sudah memberi hamba jalan keluar. Walaupun dengan cara yang tidak pernah terduga. Tapi hamba tahu ini pasti yang terbaik untuk hamba. Baby, papa kamu tuh ngapain sih pakai bawa suster yang nyuri itu sini? Lagian, babe, obat aja dicuri loh sama tuh suster. Aku takutnya nanti di rumah kamu bakal ada sesuatu yang dicuri sama dia. Lagian kan susah, you know sendiri baby, kalau misalnya orang klepto itu tuh susah. Iya, Beb. Tapi aku sih nggak percaya ya kalau dia ngelakuin itu. Tapi kan kita nggak kenal. Kita nggak kenal sama dia. We don't know anything about her past. Namanya kalau misalnya orang nih butuh uang, segala kesempatan itu pasti bakalan diambil sama dia. Oke, gini ya. Coba kamu dengerin aku dulu ya. Gary itu pernah loh mau coba nyogok dia pas ketahuan nyuri obat. Tapi dia tolak. Dan papa aku itu pernah cerita ke aku kalau dia pernah mau ngasih cek 100 juta dan tambahan mobil untuk berterima kasih. Tapi dia pun juga tolak. Jadi aku lihat sih kalau dia mau duit cepet, dia pasti akan ngelakuin itu. Ya kenyataannya enggak, sayang. Kayaknya kamu berlebihan ya mikirnya. Dia nggak kayak gitu kok. Apa jangan-jangan Dewa suka sama suster kampungan itu? Ih, no way. Mas, Ya. aku mau ngomong sama kamu. Hmm? Kamu tuh nggak takut memperkerjakan Kirana di sini? Kamu nggak khawatir apa dengan berita yang beredar di luar sana? Enggak lah. Kalau aku bilang si Kirana itu anak yang baik. Mama lihat aja waktu di rumah sakit ketika dia menghandle Dewa. Mantap kan? Sekarang Papa tanya deh sama Mama. Selain suster Kirana, kira-kira suster mana yang bisa menghandle Dewa? Coba. Well, Nggak ada yang kuat kan? Lagi pula Papa nggak percaya kalau dia mencuri, Ma. Uang 100 juta dari kita aja dia tolak loh. iya tapi nggak tahu kenapa aku tuh worry loh, Pak. Nah, percaya sama Papa. Papa nggak mungkin lah melakukan hal buruk untuk anak kita. Yang penting sekarang Mama bantu Papa untuk arrange aja, oke? Arrange? Maksudnya? Arrange acara untuk menyambut kepulangan Dema. Syukuran kecil-kecil. Oh, Papa mau bikin syukuran? Ya kan? Oke. Oke. Mama setuju. Kemana ya? Hebat. Hebat juga ya kamu. Maksudnya? Bisa-bisanya kamu ngejar Dewa sampai ke sini. What a stalker behavior. Ngejar? Maaf, saya nggak pernah ngejar siapapun. Saya di sini karena Pak Hendrawan minta saya kerja. Dengerin ya. Maling. Aku tuh tahu kamu orangnya kayak gimana. Kamu sok baik, sok lugu. Tapi kamu pingin dapetin Dewa kan? Iya kan? Kamu acting so baik, so hebat di depan semua keluarganya Dewa. Padahal aku tahu nih, cewek otak-otak kayak kamu tuh kayak gimana. Tapi
Tapi denger baik-baik ya. Kamu nggak bakalan bisa dapetin Dewa. Ingat, nggak bakalan bisa. Saya nggak pernah punya niat apapun sama Mas Dewa. Bahkan saya juga nggak punya perasaan sama Mas Dewa. Mas, kita mulai latihan yuk. Nggak mau. Males. Lagian juga sakit. Ya udah kalau males. Tapi saat tahu saya tuh ya, yang namanya atlet punya semangatnya tuh tinggi banget. Terus semangat juangnya juga besar. Tapi kok atlet yang saya temuin ini beda ya? Kayak tahu belum dikukus. Hah? Maksud kamu? Iya, Mas Dewa tahu kan kalau tahu masih mentah tuh dipegang dikit langsung hancur, lembek. Udah ya. Kenapa sih kamu itu harus nyebelin kayak gini? Ya, Mas Dewa sendiri kenapa harus nyebelin terus? Loh, kok saya? Kamu yang nyebelin? Iya, ya udah. Iya, saya yang paling nyebelin. Oke, ya udah sekarang kita latihan. Bisa dong? Harus kuat dong, Mas. Masa iya sih Mas Arga Dewa cemen? Gak usah senyum-senyum ya. Nggak, saya nggak mau. Sakit. Iya, memang sakit saya tahu. Tapi ya harus coba dulu. Berdiri aja dikit aja coba dulu ya. Biar kakinya tuh nggak kaku, Mas. Ya. Bismillah. Digerakin dulu kakinya. Dikit lagi, Mas. Ya. Nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Bismillah, pelan-pelan. Pelan-pelan, Mas. Dikit lagi, Mas. Lagu ini tentangmu dan tentang hati yang tertipu bahwa dunia baik-baik saja. Maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda, meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih. Ayo kita bangun nih, jangan malas-malasan. Matahari pagi bagus buat kesehatan. Aduh, ganggu aja sih. Ini lagi tidur enak-enak loh. Ayo bangun. Yuk. Enggak. Ayo dong, Mas. Udah pagi. Bangun ya. Bangun. Enggak. Ah. Bangun. Ayo bangun. Iya.
Ternyata ku bisa berpura-pura bahagia. Dikit lagi, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Ya. Hati-hati, Mas. Oke, siap? Gak apa-apa. Apaan sih? Kok mereka jadi makin deket? Kenapa kayaknya Mas Dewa kesel gitu kelihatannya sama saya? Ya memang kamu suster paling ngeselin kan? Paling bawel dan juga suka ngatur. Ya kan? Ya, saya suster yang paling ngeselin, paling bawel, suka ngatur. Tapi itu demi kebaikan Mas Dewa juga. Kamu tuh kenapa sih dipecat dari rumah sakit? Ya walaupun memang kamunya itu nyebelin, tapi aku gak percaya sih kalau kamu itu nyuri. Sebenarnya saya tuh ngerasa ada yang ngejebak saya, Mas. Tapi saya nggak tahu siapa pelakunya. Ya mungkin ada orang yang nggak suka aja sama saya kerja di situ. Kenapa kamu gak cari? Kamu berhak dong bersihin nama kamu. Saya udah berusaha, Mas. Tapi saya nggak punya cukup bukti. Ya udahlah, Mas. Mungkin emang udah jalani. Tapi makasih ya, Mas. Kenapa jadi makasihnya ke saya? Karena Mas Dewa udah percaya kalau saya bukan pencuri. Oh, sorry. Oh, Pak. Saya izin ngambil obat buat pasien, Pak. Keren kan, Suster Kirana? Kayaknya kamu cocok dirawat sama dia. Karena kalau Papa lihat sih, cuman Suster Kirana yang nggak berani kamu marah-marahin. Tapi kalau lihat perkembangan kamu, Papa yakin kamu akan sembuh seperti semula ini. Semangat ya, Cek. Semangat. Lalu, Papa mau nyampein satu hal adalah Papa mau bikin acara syukuran. Pa, aku tuh masih kayak gini loh keadaannya. Dewa, ini acara syukuran. Untuk kita, keluarga, kerabat, andai tolan, semuanya. Biar semua yang ada di sini turut mendoakan kamu. Karena terus terang, Papa tuh senang kamu udah ada di rumah. Kita bikin acara syukuran, ya. Ya, tapi kecil-kecilan aja kan? Iya, kecil-kecilan aja. Gitu dong. I love you so much, my boy. Macam ini anak laki-laki kebanggaan Papa ini. Sayangan Papa kamu nih. Semangat terus pokoknya ya. Sehat selalu. Pa, tapi kenapa kok kesannya kayak lagi melo gitu sih? Ada, Papa seneng aja. Kamu udah balik ke rumah ini. Seneng dekat sama Papa.
Makasih ya, Pak. Sekarang kamu istirahat ya. Oke. Ya, semangat. Tetap semangat. Semangat. Kok ada yang aneh ya? Astagfirullahaladzim. Bener kan firasat gue? Ternyata Kirana emang beneran dijebak. Bener kan apa kata saya, Bu? Kirana itu nggak mungkin mencuri obat. Pasti ada yang sengaja ngefitnah dia. Nama Kirana harus dibersihkan, Bu. Pemecatan dia itu adalah kesalahan. Kalau perlu, saya akan langsung bicara sama manajemen rumah sakit. Oke. Kamu tenang dulu ya. Saya janji, saya akan membereskan masalah ini. Ini Mas. Suster kepala, ada apa ya? Udah nggak apa-apa kok. Kamu angkat aja. Bentar ya Mas, dari rumah sakit. Halo, Halo, Kirana? ada apa ya? Kirana, kamu besok bisa datang ke rumah sakit kan? Saya mau bicara. Maaf, emangnya ini soal apa ya, Sus? Siska menemukan rekaman CCTV yang membuktikan kamu nggak bersalah. Apa? Saya mau minta maaf secara langsung sama kamu dan mempekerjakan kamu kembali. Alhamdulillah. Jadi gimana? Kamu bisa kan datang besok? Baik, Sus. Alhamdulillah. Nah apa sih? Kelihatannya seneng banget kan? Iya, tadi suster kepala bilang kalau Siska udah nemuin rekaman CCTV yang ngebuktiin kalau saya nggak salah. Jadi saya udah terbukti kalau emang saya nggak ngambil obat itu. Oh gitu. Kenapa, Mas? Kok kayaknya Mas Dewa nggak seneng? Oh enggak kok. Biasa aja ini. Cuman berarti kamu balik lagi ke sana? Belum tahu sih, Mas. Masih saya mau pikirin dulu.